Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini suatu ibayani mawadhi'a raf'il yadaini. Ini pasal akan menjelaskan tentang tempat-tempat mengangkat tangan ketika sholat. Jadi di mana saja yang memang tempat harus kita ngangkat tangan. Pahami? Yusanu akan disunahkan. Apa raf'ul yadaini? Mengangkat kedua tangan fi arba'ati mawadhi'a pada 4 tempat. Jadi perhatikan, ngangkat tangan sunnah di mana? Di berapa tempat? 4 tempat. Jadi nggak sembarangan di mana ngangkat tangan. Jadi menurut di dalam kitab Safinatun Najamah, sunnah mengangkat tangan, mengangkat kedua tangan di dalam 4 tempat. Nah, ini termasuk daripada sunnah hayat. Termasuk sunnah apa? Sunnah hayat. Apa itu sunnah hayat? Sunnah yang apabila kita tidak kerjakan pun tidak diganti dengan sujud syahwi. Apa sunnah hayat? Apa sunnah hayat? Sunnah yang apabila tidak dikerjakan tidak diganti dengan sujud syahwi. Itu disebut dengan sunnah hayat. Perhatikan. Nah, berarti kalau begitu, kalau nggak ngangkat tangan juga nggak apa-apa. Karena ada orang-orang yang nanti kalau takbiratul ihram pun nggak ngangkat tangan. Ya, apa dianggap bid'ah? Oh enggak, biarin aja. Kemudian wa hikmatu raf'ul yadaini, apa sih hikmahnya kita ngangkat tangan? Supaya apa itu kita ngangkat tangan? Begitu. Fi sholati, ketika di dalam sholat. Ngangkat tangan hikmahnya apaan? Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ta'zimuhu ta'ala. Ta'zimuhu ta'ala haitsu jama'a baina i'tiqadil qalbi wan nutqil lisani wal mutarajjimi anhu wa amalil arkani. Kata Imam Syafi'i mah, kita dianjurkan untuk mengangkat tangan, kita disunahkan untuk mengangkat tangan karena pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu. Karena supaya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita sholat. Karena coba perhatikan, kita kepada presiden sekalipun, ya, kita kepada presiden, kalau kita menghormati presiden, kita memuliakan presiden, kalau lagi upacara bagaimana? Angkat tangan apa enggak? Angkat tangan apa enggak? Angkat, hormat kita ke presiden. Set. Pakai apa satu? Pakai tangan satu. Kita hormat ke pimpinan TNI, hormat kepada panglimanya, angkat tangan. Hormat, gerak, sat. Betul nggak? Hormat bendera satu, hormat kepada pimpinan satu, hormat kepada presiden satu tapi kita menghormat kepada Allah, mengagungkan Allah, itu sama 2 tangan. Enggak dianggap jelek, tapi dianggap bagus. Karena memang Allah itu harus lebih kita muliakan dari siapapun, bahkan presiden sendiri pun harus kita lebih hormati daripada presiden.
Allah lebih kita agungkan ketimbang presiden. Mana buktinya bahwa kita lebih mengagungkan Allah ketimbang presiden? Lihat ketika kita menghormati presiden. Enggak ada kita kita pengen ngagungin presiden seagung-agungnya, angkat tangan, hormat, gerak, set. Ada enggak? Enggak ada. Itulah menunjukkan bahwa Allah itu maha agung, dan itu sudah dicontohkan di alam dunia. Nggak ada kamu lihat kemanapun, ke negara manapun, ke seluruh negeri manapun, ketika hormat kepada apapun maka dia hormat dengan tangan satu. Tapi ketika kita sholat, kita menghadap Allah, kita mengagungkan Allah, maka kita mengangkat tangan dengan kedua. Paham itu? Mengangkat tangan dengan apa? Dengan kedua tangan. Nah, bagaimana cara pengagungan kita? Nah, itu tadi. Haitsu jama'a, sekira-kiranya mengumpulkan antara iktikad kita di dalam hati kita, yaitu niat. Dibarangkan itu iktikad kita, kemudian mengucapkan dengan apa? Dengan lisan sambil diterjemahkan, dan wa amalul arkan, dan kita amalin dalam perbuatan, dikerjakan di dalam perbuatan. Salat kan seperti itu. Salat itu seperti ini. Maka salat itu semua anggota itu harus bekerja, baik hati, kemudian lisan maupun perbuatan, supaya semua sinkron kita menghadap Allah Subhanahu, bukan hanya lisan. Kalau zikir hanya apa? Hanya lisan dan hati kita. Kalau sholat semuanya, baik hati kita, kemudian mulut kita ngucap, kemudian gerakan kita bergerak, tubuh kita bergerak, itu di dalam sholat. Jadi perhatikan. Jadi itulah hikmah daripada kita mengangkat tangan. Tadi apa hikmahnya? Untuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di mana aja? Tadi kan katanya mengangkat tangan di 4 tempat di dalam sholat. Betul. Di mana saja? 1, inda takbiratil ihrami. Yang pertama, ngangkat tangan sunnah ketika kita takbiratul ihram. Ketika apa? Ketika takbiratul. Maka ketika kita mulai sholat, Allahu Akbar, angkat tangan enggak? Kalau kita enggak ngangkat tangan, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Batal apa enggak sholatnya? Enggak. Kita takbiratul ihram, tangan diam aja. Allahu Akbar. Sah enggak sholatnya? Sah. Cuma enggak dapat sunnah ngangkat tangan, dan kita kurang pengagungan kepada. Maka orang-orang ulama-ulama terdahulu itu sangat luar biasa. Kalau kamu belajar adabul insan, adab kepada Allah juga harus ada. Adab itu apa sih? Tata krama, sopan santun, walaupun sah-sah saja. Walaupun seperti gini, kita sama bapak kita. Kita sama siapa? Sama bapak emak kita. Emak kita namanya Juminten misalnya. Ya enggak? Emak kita namanya Juminten. Kita panggil, Juminten, mari dong ambilin gua air. Pertanyaannya, emak kita itu namanya Jumin, kita panggil dengan namanya Juminten. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh emang namanya.
Tapi sopan apa tidak? Tidak. Berbicara sopan tidak sopan. Tapi berbicara boleh, silahkan. Emang namanya Juminten, kecuali dia nama Juminten kita ganti Juleha. Tapi apa? Berbicara adab, maka anak tersebut dianggap anak anak yang kurang beradab, anak yang tidak tahu sopan santun. Sama kita kepada Allah. Sama kita kepada Allah. Ketika kita nggak ngangkat tangan pun ketika takbir nggak jadi soal, nggak jadi matak membatalkan tapi kesopanan kamu nggak ada. Tapi pengagungan kamu kepada Allah kurang. Paham itu? Paham nggak? Jadi kalau udah ngaji Sapinah mah nggak usah repot kalau ada orang nanti yang kagak angkat tangan. Karena ada kelompok-kelompok Islam tertentu yang ketika takbiratul ihram kagak ngangkat. Jangan repot. Jangan apa? Jangan repot. Yang repot itu kadang-kadang yang goblok. Yang goblok suka repot. Orang kagak tangan-tangan, ngapain gue makmum kepada dia? Jangan lu jangan ikut. Ngapain emang? Itu sesat dia. Sesat gimana? Itu nggak angkat tangan. Kalau ngomongnya sama gua, makanya jangan ngebacot baik. Lu ngaji yang bener. Ngaji Sapinahnya udah tamat belum? Ngaji Fathul Muinnya udah tamat belum? Main orang disesat-sesatin baik. Awas, paham? Karena sekarang itu banyak orang yang menyesatkan seseorang tetapi ilmunya kagak ada. Hingga akhirnya kalau mau tahu mah itu dia yang sesat. Ngaji kagak udah merotes kudu ngaji dulu baru protes. Apalagi kalau ustadz yang diprotes. Paham nggak? Paham nggak? Ini saya tekankan kepada kamu sekalian, kalau dalam beragama jangan gila beragama. Jangan terlalu bersemangat dalam beragama sedangkan ngajinya kagak semangat. Akhirnya apa? Kamu lihat konten-konten agama, kamu lihat ya. Kamu lihat itu postingan-postingan tentang berkaitan dengan agama, tetapi sedangkan kita nyari ilmu kah? Akhirnya orang disalah-salahin, ulama disalah-salahin, orang kagak ngangkat tangan lagi sholat itu disalah-salah. Mending kalau dianggap kafir kan repot. Mending kalau dianggap sesat, awas menyesatkan orang sedangkan dia tidak sesat, maka kita sendiri yang sesat. Makanya sudah saya sering bahas itu. Kalau kita berbicara tentang ibadah, kalau kita berbicara tentang masalah ibadah, maka kita harus tahu dulu tentang kitab-kitab ibadah, minimal hukum fikih, minimal kitab-kitab fikih. Kitab fikih harus kita tamatkan. Apa kitab fikih yang kita bisa tamatkan? Yang sudah kita tamatkan, baru kita boleh menyalahkan orang lain. Awas, pahami. Apa Giska? Bagaimana kata saya? Bagaimana? Kau tulis bismillah 100. Gak usah dengarkan saya, kau keluar sana. Cepat. Bagaimana tadi katanya? Ayo cepat, kamu sana. Maka dia sendiri sesat. Maka dalam beragama kau harus mencari ilmu dengan baik. Kau harus mencari ilmu dengan benar. Jangan suka berbicara tentang agama ketika kau tidak mengerti tentang agama. Jangan cuma ikut-ikutan bersemangat dalam beragama sedangkan ngaji belum pernah. Sedangkan nyantren juga kah? Ngaji mengaji, cuman ngajinya kagak apa?
Kagak terus menerus. Karena apa? Karena ada orang yang ngaji itu hanya pertama duduk doang di majelis ilmu ngedengerin, kagak ada. Ada orang yang datang ke majelis ilmu cuma datang doang tapi bercanda, ada. Ada orang yang datang ke majelis ilmu dia ngedengerin tapi nggak pernah ngapalin. Ketika pulang dari majelis ilmu itu ilmu nggak pernah dibuka lagi, ada. Sampai akhirnya itu ilmu apakah nempel di dalam hati dan pikirannya? Jadi cuma modal dia hadir ini yang lebih parah. Apalagi yang lebih parah yang nggak pernah ngaji tapi dia semangat dalam ibadah, semangat dalam keislaman. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Banyak ke orang-orang sekarang banyak berbicara agama, berbicara politik padahal bukan ahli politik. Ini yang kacau bener kacau. Ya, pilpres disambung-sambung dengan agama. Kau harus tahu pilpres disambung-sambung dengan agama. Udah gitu yang ngikut banyak. Kalau Jokowi naik jadi presiden, azan bakalan kagak ada. Azan bakalan kagak. Jokowi udah berapa periode? Azan mana? Emang dilarang azan? Itu ketika Jokowi mau naik, mau nyalon dari presiden, ada orang yang ngomong seperti akan nyebar ke Indonesia. Wah, kalau Jokowi jadi presiden, azan bakalan kagak ada. Sampai sekarang Jokowi udah 2 periode, azan tetap masih ada. Berarti apa? Dia berbicara dengan membawa-bawa agama untuk kepentingan sesuatu. Yang paling goblok lagi yang ngikutin. Yang goblok lagi yang ngikut. Iya. Udah jangan milih dia. Milih gara-gara nanti azan kagak ada. Yang padahal sampai sekarang azan masih gitu. Apalagi corona, aduh ampun. Corona kagak bakal selesai kalau Jokowi masih jadi presiden. Corona akan selesai kalau Jokowi sudah nggak jadi presiden. Apa urusannya Jokowi sama corona? Kan goblok gitu. Aduh ampun. Masjid ditutup gara-gara Jokowi. Giliran Mekah ditutup gara-gara siapa? Jokowi juga. Mekah nggak ditutup. Mekah ditutup. Ayo. Ini pemimpin kita yang kagak bener. Masjid ditutup. Kenapa masjid ditutup? Gara-gara penyakit corona. Ibadah mah tetap kita ibadah. Masjidil Haram ditutup. Masih nyalain Jokowi. Ayo. Siapa yang berkuasa di sana? Jokowi. Apa Jokowi sana janjian sama itu Raja Salman? Raja Salman, tutup dong nih ada Masjidil Haram. Gue juga di Indonesia tutup. Emang bisa begitu? Kagak bisa. Di sono syekh luar biasa, nggak bisa diganggu gugat. Keputusannya itu daripada mufti di Mekah. Di Indonesia jangan kira Indonesia gak punya ulama. Indonesia ulama-ulama besar kita banyak. Yang di MUI banyak, di NU banyak, di Muhammadiyah banyak. Enggak sembarangan pemerintah membuat keputusan. Itu pahami. Jadi jangan suka kita ikut-ikut lah. Jangan suka ikut konten-konten yang tidak benar. Ikut kita posting yang tidak benar masalah agama dan negara. Itu ngaji juga kagak. Ngaji itu yang benar, rukun iman, rukun Islam. Udah hafal apa belum? Kitab Sapina udah hafal apa belum? Kitab Fathul Muin udah hafal apa belum? Kalau itu sudah hafal silahkan dan mangga, walaupun salah ente beristihad, itu mana namanya? Betul nggak? Kita pahami. Angkat tangan dalam sholat dia kagak hafal. Tadi berapa ngangkat tangan di dalam sholat berapa? 4. 1 ketika takbiratul ihram. Tuh ngangkat tangan Allahu Akbar, rumah itu mah.
setiap orang juga pasti ngangkat tangan. Untuk kita mah ahlu sunnah wal. Kemudian yang kedua, ngangkat tangan disunahkan pada ketika apa? Wa inda ruku'i, ketika ruku. Artinya ketika kita hendak ruku maka kita disunahkan untuk mengangkat. Gimana coba? Ketika ruku, coba Nathan, coba diri. Tadi takbiratul ihram gimana? Allahu akbar. Baca Fatihah. Kemudian angkat tangan lagi ketika apa? Ketika ruku. Ayo. Allah. Ayo. Allahu akbar. Nah, itu kedua. Ketika ruku ketika hendak ruku kita mengangkat. Kemudian apalagi wa indal iktidali, dan ketika hendak iktidal, berarti bangun dari ruku. Dia ruku, bangun. Sami Allahu liman. Yang keempat di mana? Wa indal qiyami minat tasyahudil awali. Yang keempat terakhir sunnah mengangkat tangan itu ketika bangun dari tasyahud atau disebut dengan tahiyat awal. Untuk sholat apa? Duduk. Untuk sholat maghrib, zohor, asar, subuh ada tasyahud awal enggak? Enggak ada. Nah, 4 tempat saja yang kita disunahkan menurut kitab Syafi'iyah untuk kita mengangkat. Ini perhatikan. 4 ini harus kita dengan perhatikan. Jangan di mana bet angkat tangan. Habis rakaat ke-1 angkat tangan, habis bangun dari sujud. Itu angkat tangan apa? Ada nggak yang begitu? Aja. Ya kalau kita nggak belajar mah nggak akan tahu. Kita pikir semua ngangkat tangan. Allahu Akbar. Itu paham itu. Jadi berapa tadi ngangkat tangan berapa? 4. 1 ada ketika takbiratul. 2 ada ketika ruku. 3 ada ketika hendak 4 pada ketika berdiri dari tasyahud awal. Berarti kalau 4